Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Kitab Hilyah Thalibil Ilmi, hiasan pencari ilmu, karya tulis Ma'alis Syekh Dr. Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Insyaallah telaahnya kita lanjutkan. Masih kelanjutan pada poin yang ke-22 tentang mencari ilmu kepada ahli bid'ah. Temanya masih pembahasan itu. Kesimpulannya, haram mencari ilmu kepada ahli bid'ah. Latar belakangnya, Islam sudah sempurna. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan umat berikut-berikutnya sebagai pewaris. Namanya pewaris, mengambil manfaat tanpa nambahi, tanpa ngurangi. Di balik itu, Islam itu mudah. Dan dijamin untuk diterima. Nah, itu diantara latar belakangnya. Adapun latar belakang kebid'ahan, dinyatakan semua bid'ah itu adalah sesat. Lebih bahaya daripada maksiat. Tidak ada jaminan mudah, yang ada kesulitan. Dan pasti menjadi orang yang rugi, bahkan rugi kelas kakap. Sudah rugi cari pengetahuannya, sudah rugi memahaminya, sudah rugi mengamalkannya, sudah rugi mempromosikannya, sudah rugi melaksanakannya. Ditambah lagi ketika jejak kesalahannya diikuti, dosanya bertumpuk-tumpuk. Dan itu lebih disuka oleh iblis daripada maksiat. Nah, itu latar belakang kebid'ahan. Makanya mencari ilmu kepada ahli bid'ah hukumnya haram. Maka untuk itu kita harus tahu bid'ah itu apa. Yaitu perkara serupa agama, dianggap agama, tapi enggak ada dalil melandasinya. Dari kitab enggak ada, dari sunnah sahih enggak ada, pemahaman sahabat salafus saleh juga enggak ada. Itu makna bid'ah. Yang kedua, itu termasuk tanda kesyirikan.
tanda kesyirikan. Karena bid'ah itu adalah menyusun syariat. Sementara syariat itu hanya milik Allah. Maka siapa yang merampas haknya Allah, berarti dia menjadi pemeran Tuhan tandingan. Pemeran Tuhan tandingan. Dan ini dicela oleh Allah Ta'ala, sebagaimana di surah Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan bihilah. Apa mereka itu memiliki pesaing Allah, ada Tuhan lain bersama Allah yang sama-sama dituhankan, yang mereka itu membuat syariat yang Allah tidak mengizinkan. Berarti kalau gitu tanda kesyirikan adalah bid'ah, karena menetapkan syariat baru yang itu kewenangannya hanya milik Allah, dan mana syirik itu adalah memalingkan hak Allah kepada selain Allah. Sementara resiko syirik, apalagi yang sudah besar, pertama, amal gak diterima. Dua, yang sudah dikerjakan dihancurkan. Tiga, tobat gak diterima. Yang keempat, divonis neraka. Yang kelima, tidak ada yang mengeluarkannya. Yang keenam, surga haram untuk dia. Nah, ngeri kalau begitu syirik itu. Bid'ah itu seperti itu. Bila sudah kelas yang kakap, maka dengan demikian itu sebagai pengokoh sekaligus penyegar tentang haramnya mencari ilmu kepada ahli bid'ah. Kemudian berikutnya kita masuk di halaman 139. Ada beberapa sikap menghadapi ahli bid'ah. Kita rangkum di halaman 139. Ada salafus saleh, mereka menganggap mendapatkan pahala dengan cara merendahkan kepada ahli bid'ah. Merasa mendapatkan pahala, bentuknya merendahkan pada ahli bid'ah. Karena menjaga agama, bid'ah harus dienyahkan. Demikian juga menghina kepada mereka. Demikian juga membuang kepada kebid'ahannya. Kemudian mengingatkan kepada manusia jangan sampai berinteraksi kepada ahli bid'ah. Kemudian jangan sampai menjadikan ahli bid'ah sebagai teman untuk bermusyawarah. Jangan menjadikan bid'ah sebagai teman makan bareng. Jangan sampai orang itu berinteraksi dengan ahli bid'ah. Jangan sampai ada dua api bersatu antara api sunnah dan api bid'ah. Orang membawa api obor, ini bila bareng, sesekali menyala besar, sesekali redup, sesekali menyala besar. Ini api sunnah, ini api bid'ah. Dianggap nanti kerjasama apabila saling menyambar. Tapi tentunya bid'ah yang disikapi seperti itu bid'ah yang sudah kelasnya kakap. Atau bid'ah seperti itu sifatnya oleh orang yang dia tidak bisa mempengaruhi tapi dipengaruhi. Tapi bila orang itu datang kepada mereka untuk mendakwahi dan mampu, ya harus mendatangi, karena tugasnya itu dakwah. Karena ada perintah khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahkan yang ma'ruf, berpalinglah dari orang yang jahil. Diberitahu enggak mau ya ditinggalkan.
Itu sikap-sikap mereka. Termasuk ketika penegak sunnah kuat, bid'ah itu lemah. Makanya jenazah mereka tidak boleh untuk disolati. Bila bid'ahnya menyebabkan kepada kekafiran, sholat kepada mereka haram. Bila bid'ahnya tidak menyebabkan kekafiran, tokoh kaum muslimin supaya tidak menyolati, supaya tidak dianggap mendukung. Ketika keislamannya masih ada, biar orang-orang awam saja yang menyolati. Ini termasuk sikap dari Al-Alamah Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti kerajaan Saudi yang meninggal tahun 1389. Demikian juga sikap dari salafus saleh, orang yang mengikuti jejak salafus saleh, apabila bid'ahnya sudah masuk kepada kekafiran, haram sholat di belakang mereka, mereka jadikan imam. Makanya itu bid'ah itu harus diperinci dulu. Bid'ah yang menyebabkan kepada kekafiran atau belum. Bila bid'ahnya sudah masuk pada kekafiran, haram sholat di belakang mereka. Tapi bila bid'ahnya belum masuk kepada kekafiran, sebaiknya tidak usah, walaupun bukan haram. Maknanya seperti itu. Kenapa? Hati itu lemah, bid'ah itu menyambar-nyambar. Kemudian poin akhir yang kita kaji kemarin, ketika ahli bid'ah itu mengalami kondisi lapar terancam mati, maka mereka tidak boleh diberi makan. Nyapa? Bendang mati bisa. Kelaparan, bid'ahnya kelas kakap, haram diberi makan. Nyapa? Bendang mati. Itu sebagian makna sudah kita urai kemarin, bertumbuh kepada ayat famanit tura ghara bagin wala adin fala isma alaih. Siapa yang terkondisikan darurat, terancam mati dengan sebab kelaparan, maka mereka itu boleh makan bangkai apabila adanya hanya bangkai. Tetapi ini tidak berlaku kebolehan ini kepada bagin, kepada orang yang melampaui batas. Bahwa bagin bibid'ati, dan dia melampaui batas di dalam kebid'ahannya. Maka sikap bagin, bugot, pembangkang, melampaui batas, itu bisa dipahami ada 3 makna. Pertama, bagin, bugot, melampaui batas itu sudah keluar dari Islam. Nah, ini ketika mereka kelaparan, terancam mati, tidak boleh diberi makan, kecuali dinasehati tobat, engkau tak ingoni, nek gak tobat gak tak ingoni. Nyapa? Bendang mati. Masih ingat apa contoh yang kita angkat kemarin, poin ini yang soal nanti akan kita kembangkan? Apa bentuk bugotnya, pembangkangannya bentuknya apa? Kisahnya suku Ri'l yang datang ke Madinah lalu terkena demam, dan mereka bersiasat bukan untuk menyatakan keislaman, tetapi penyelundupan. Akhirnya ketika mereka berpura masuk Islam, ketika terkena demam maka diobati. Apa obat yang sudah kita angkat kemarin? Suruh datang ke kandang unta untuk mengambil sebagian kencing dan susu unta dicampur diminum. Nah, itu jadi obat. Sembuh biidznillah. Kenapa sembuh? Pertama, memang jatahnya sembuh. Yang kedua, sudah ketemu obatnya. Jadi antara ketemu obat dan jatahnya telah sampai, akhirnya Allah memberikan kesembuhan.
Ternyata mereka murtad. Pembangkangannya kelas berat, yaitu penjaga dari ternak unta dibunuh. Cara membunuhnya dipotong silang tangan kaki, mata dicoplok, dicukil. Setelah itu dibuang di teriknya matahari, haus, gak diberi minum saat mati ini. Oh, sadis kan? Setelah itu ontanya dirampas pergi. Berarti kalau gitu sudah ada 3 dosa. Pertama, dosa siasat berpura Islam tapi merusak dari dalam, ya, dosa pertama. Yang kedua, dosa membunuh kepada si penggembala. Yang ketiga, dosa merampok. Ini Imam Bukhari meriwayatkan panjang lebar, akhirnya mereka tertangkap. Kisah panjang, di antara yang menyebabkan mereka tertangkap, siapa pemburu dari kaum muslimin? Siapa namanya? Salamah bin Al-Aqwa, si jago lari. Si jago lari. Seolah gak ada orang yang bisa menyaingi kecepatan dia berlari. Tertangkap walaupun dia mengejarnya seorang diri. Akhirnya mereka kena hukum balik ketika gak mau tobat. Pertama, tangan kaki juga dipotong silang. Kemudian mata juga ganti dicukil. Kemudian dijemur di teriknya matahari, haus, nggak diberi minum, nyapo sak mati ini. Ini contoh bugot pertama. Makanya kepada ahli bidah yang bugot pembangkang kayak begitu, hukum mencari kepada dia haram total. Lalu makna bugot yang kedua, Muslim cuma menjadi pemberontak. Muslim menjadi pemberontak. Itu makna bugot kedua. Muslim menjadi pemberontak. Kalau mencari ilmu kepada mereka ya jelas enggak boleh. Lalu mensikapi kepada Muslim tapi sebagai pemberontak. Itu apakah seperti kelompok pertama yang ketika kelaparan tidak boleh diberi makan minum? Ternyata tidak. Karena bugot yang kedua itu masih Muslim. Hanya memberontak. Hanya memberontak. Itu tidak melepaskan keislamannya walaupun punya dosa besar. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Sebagai pemberontakan. Coba di antara contohnya. Tentang penjabaran ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Bila dua kubu mukmin perang, ta'ifatani, dua kubu, Allah mengatakan minal mu'minin, dua kubu mukmin perang, berarti saling bunuh, tapi Allah masih memberi nama mukmin. Nah begitu, memiliki makna mukmin. Siapa dua kubu mukmin perang? Pertama Ali dengan Muawiyah, tapi ini karena ijtihad. Bukan karena pembangkangan, tetapi perangnya iya. Cuma sebabnya beda. Apa sebabnya? Ijtihad. Ali yang dinyatakan benar, Muawiyah salah. Yang benar dapat pahala double, yang salah dosanya dimaafkan, perbuatan yang tidak bisa diterima, kerja kerasnya masih diberi pahala, dan mereka tidak ada alasan untuk dicela. Lalu contoh lagi, terjadi dua kubu perang antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Lengsernya Bani Abbasiyah diberontak oleh lengsernya Bani Umayyah dilengserkan oleh Bani Abbasiyah. Ini kan dahsyat kan. Tapi itu mereka masih bersaudara.
Akhirnya pelanjut dari generasi Umayyah Abdurrahman Ad-Dakhil yang akhirnya berada di Andalus. Cara mensikapinya, kita sebagai muslim berada di negeri yang jauh, kita lomba untuk membangun Islam. Abbasiyah di Baghdad, Umayyah pindah ke Andalus. Itu masih di dalam saudara se-Islam. Makanya untuk kasus ketika terjadi kelaparan tetap diberi makan. Tetap diberi makan. Itu makna bughat yang nomor 2. Dan contoh-contoh berikutnya banyak ada di sekitar kita. Apa contoh di sekitar kita? Perilaku bughat, pembangkangan apa? Bahasa global, apabila sudah ada khalifah, lalu muncul khalifah yang kedua, perangi, termasuk bughat ini. Yang di kanan kiri kita ada, tapi rapatek sadar, tapi banyak. Napa contohnya? Baiat kepada walil amri, tapi membaiat kepada imam kelompok. Nah, termasuk itu, bikin negara dalam negara. Cuma nggak duwe senjata, kecuali senjatanya lisan, pinter promosi. Sehingga mereka itu terkendalinya apa? Enggak duwe senjata. Yang lain lagi termasuk penetapan puasa, penetapan hari raya. Ini juga ada ini. Bikin negara ada dalam negara. Karena hadisnya jelas. As-saumu yauma yasumunas wal fitru yauma yuftirunas. Puasa adalah hari di mana manusia berpuasa, berfitri juga hari di mana manusia berfitri. Yang dimaksud dengan manusia itu adalah mu'dhamunas, mayoritas. Yang di sana ada waliyul amri. Dan prakteknya dari hasil ru'yatul hilal dilaporkan, diumumkan. Kalau orang itu masuk di dalam alam fatwa, terjadi beda pendapat, silahkan itu fatwa. Fatwa itu enggak membahayakan. Tapi kekayaan berpikir, menggali dalil, menyimpulkan fatwa kan, itu bisa benar bisa salah kan. Dan itu tidak memaksa kepada orang, tapi hanya menjawab saja masalahnya. Enggak boleh untuk dipaksakan, untuk diamalkan. Kenapa? Kelasnya fatwa. Ditekonin jawab, bukan institusi, tapi menelaah dalil, menyimpulkan, itu kelasnya fatwa. Ini biasa terjadi. Bila terjadi khilaf, makanya ketetapan waliul amri itu yang menjadi penengah. Sehingga dikatakan hukmul imam yarfa'u al-khilaf. Hukum yang dipilih oleh imam itu menghilangkan perselisihan, yaitu wilayah fatwa, ijtihad, yang sudah masuk kepada ranah sosial yang dampaknya luas. Makanya peran pemerintah sebagai penengah. Yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bila kamu terjadi perbedaan, termasuk perbedaan fatwa, makanya kembalikan kepada Allah, kepada Rasul. Siapa yang dijadikan tempat kembali ketika ada masalah menjadi penengah untuk jadi hakim? Otomatis negara, hukumah, ada mahkamah. Sementara dia, hukumah, mahkamah, waliul amri, itu mentaati Allah, mentaati Rasul. Karena ketika Allah memanggil wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wa atiullaha, taati kepada Allah. Siapa yang diperintahkan taat? Masyarakat awam dan waliul amri. Taati Rasul, siapa yang diperintahkan taat? Masyarakat awam bersama waliul amri. Walul amri minkum. Nah, ulil amri yang taat Allah, yang taat Rasul, ini bisa menjadi penengah.
Fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Bila kamu khawatir terjadi pecah, utuslah hakim dari pihak laki, pihak perempuan, kubu A, kubu B. Berarti waliul amri yang menjadi hakim. Karena kasus pernikahan ketika berpotensi ada masalah datang kepada Nabi. Contoh kasus khulu. Napa khulu nih? Suami dianggap zalim, istri rumoso enggak kuat, atau suami lurus cuma istri enggak kuat. Boleh khulu. Tapi itu kepada hakim. Buktinya datang kepada Nabi SAW. Si perempuan mengadu, Nabi SAW, saya tidak mengingkari kebaikan akhlak dan agama suamiku. Cuma saya enggak kuat hidup bersama. Saya takut kafir bila saya bertahan. Maka saya ingin lepas darinya. Nabi menanya, apa kamu mau mengembalikan mahar bentuknya kebun yang kamu dulu diberi? Iya. Ya sudah, balik no. Katakan lepas dia. Walil amri kan. Nah, untuk kasus penetapan fitri puasa ini walil amri sudah mentaati Allah dan Rasul. Apa? Menetapkan dalil sumu liru yati wa aftiru liru yatihi dengan ru'yatul hilal, kemudian ditampung, disidangkan, kemudian diputuskan, kan sudah menggunakan ru'yatul hilal. Sehingga bila terjadi banyak fatwa, sudah keputusan wali amri sebagai penengah. Sehingga kaidah yang sudah menjadi ijma, kesepakatan kaum muslimin, lafadznya adalah hukmul imam yarfa'u al-khilaf. Hukum yang dipilihkan oleh imam, urusan ijtihad, fatwa, itu akan menghilangkan perselisihan. Maka untuk itu masyarakat tinggal menerima keputusan. Kapan puasa, kapan hari raya. Makanya siapa yang memutuskan 2 hari sebelum ditetapkan, sehari sebelum ditetapkan, ini termasuk pemikiran buat pembangkangan, pemberontakan. Banyak kan kalau begitu di masyarakat yang seperti itu? Banyak. Tetapi itu kelas buat pembangkangannya enggak masuk kepada pembangkangan kelasnya murtad. Lain ngono iki keluwen masih diberi makan. Siapa bugot yang lain? Khawarij. Siapa bugot yang lain? Khawarij. Dan ternyata orang-orang tadi kurang lebih itu memiliki pemikiran Khawarij. Apa pemikiran Khawarij? Seringnya bertindak bertumpu kepada harta. Karena mereka muncul memang latar belakangnya dari munafik atau dari Yahudi. Ujung-ujungnya keduanya cari harta. Ketika mereka diberi diam, ketika mereka tidak diberi marah. Nabi SAW ketika memutuskan ghanimah dari perang Hunain atau semisal, ini tidak dibagi ke tentara, tetapi untuk takliful qulub, menjinakkan musyrik Makkah yang baru ditaklukkan. Semula terjadi kasak kusuk. Allah. Muhajir Ansar dikumpulkan. Jawabannya, yang tua-tua gak masalah, yang muda-muda. Sudah, yang tua selesai. Yang muda-muda dikelompok nih. Akhirnya mereka ditanya, kamu pulang membawa nabimu, sama kamu pulang membawa harta, pilih nanti. Gimana jawabnya? Kamu pulang membawa harta sama pulang membawa nabimu, pilih nanti. Pilih nanti.
Gak mungkin mereka mengatakan kami lebih suka pulang membawa harta. Ya sudah, kalau kamu memang ingin pulang membawa nabimu, ya sudah, terima nabimu. Ingat, mereka yang ku beri bukan lebih ku cinta. Justru yang tidak ku beri itu lebih ku cinta. Jadi kamu lebih ku cinta daripada mereka yang ku beri. Kenapa? Kamu yang tidak ku beri karena Allah sudah memberikan keimanan, mengokohkannya, itu lebih ku suka. Sementara mereka yang ku beri itu belum punya seperti kamu, mereka itu labil. Baru saja meninggalkan kekafirannya dan bahkan banyak yang masih kafir. Saya beri untuk melembutkan hati mereka supaya masuk agama ini atau untuk mengokohkan keimanannya ketika masih labil. Nangis mereka digitukan. Lalu beliau menandaskan, andaikan bukan karena hijrah, saya ingin seperti kalian, sama-sama Ansor, diajak berjuang tapi gak diwai apa-apa, itu lebih kusuka. Tapi saya mau begitu ndak iso. Kenapa? Saya statusnya sebagai muhajir. Nangis mereka. Selesai. Ansor tua maupun muda ngerti permasalahannya. Dan mereka memang berjuang tidak untuk cari harta. Nah, pada kasus inilah muncullah benih-benih Khawarij yang waktu itu dimotori oleh tokoh mereka. Siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Orang yang di pundaknya ini muncul benjolan yang gimbur-gimbur, itu kalau perempuan payudaranya. Cuma dia itu bukan perempuan. Itu ciri fisik dia. Itu tokohnya. Nanti akan banyak diikuti oleh generasi muda. Seringnya generasi muda itu kasusnya apa? Seringnya generasi muda kasusnya apa? Ayo, apa? Butuh duit. Apa? Seringnya generasi muda kasusnya butuh duit. Ingat ini. Sekarang kita ambil pelajaran. Infak sing paling gede pahalane infake sapa? Kaya sing tuwa-tuwa atau miskin sing cek bonek? Mana infake sing paling luwih gede pahalane? Muslim tua kaya raya atau muslim muda sing masih bonek? Ayo, siapa yang infake paling gede pahalane? Muslim yang masih muda sing cek bonek. Ngono ki kok iso infak? Ki luwih gede. Kenapa? Belum punya harta, masih semangatnya punya harta, di kondisi itu banyak berinfak. Nah, ternyata pengikut Khawarij generasi muda yang alamnya alam begitu. Makanya bila sudah cerita masalah harta, siapa yang gampang terpancing? Ayo, jawab. Generasi muda. Makanya yang gampang terbakar, seneng kritik-kritik penguasa rata-rata generasi muda. Ini sudah dideteksi oleh Nabi SAW. Dan itu merupakan alamatun nubuwah, tanda kenabian. Yang akan menjadi pengikut dia nanti ada khatisus atau lafaz yang lain. Sing nom umure, yang masih semangatnya hasrat ingin jadi wong sugih. Sementara karena didominasi oleh semangatnya, seolah ilmu itu adalah hanya di lisan. Sehingga mereka digambarkan oleh Nabi SAW seperti anak panah. Saking kuatnya, melesatnya anak panah, binatang yang diburu sudah roboh, tetapi anak panahnya tidak ada bekas. Di ujungnya bekas darah nggak ada, di gagangnya bekas darah nggak ada, di bagian belakang yang ada bulunya
untuk penyeimbangan bisa terbang itu juga enggak ada. Tamsil apa? Lisan banyak bajakon tapi tidak pernah masuk ke kerongkongannya. Kenapa? Dikuasai semangat. Ciri khas Khawarij itu. Makanya bila kita perhatikan, bila sudah isu kasak kusuk itu yang paling banyak bicara siapa? Generasi muda. Walaupun itu belajar sunnah, karena terbawa generasi mudanya, sering terbawa. Apalagi ketika dilihat latar belakangnya, sekolahnya adalah pada sekolah grupnya itu terbawa. Dan itu terdeteksi. Itu termasuk benih bugot, benih pembangkangan. Tapi enggak sama dengan pembangkangan kelas pertama yang kelasnya murtad. Nah, yang ini bila terjadi kelaparan masih diberi makan. Yang mereka dikatakan oleh Ali ketika ditanya bagaimana status keagamaannya orang Khawarij. Apa kata Ali? Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara kita cuma bertindak bugot, membangkang kepada kita. Ali mengatakan hum ikhwanuna baghaw alaina. Maka sikap menghadapi pemberontak ketika sampai memberontak itu tidak dituntaskan nyawanya, tidak dirampas hartanya, dan tidak dijadikan tawanan, dan tidak diperbudak keluarga perempuannya. Itu bila mereka memberontak. Cukup dikalahkan di dalam peperangan dan dilucuti senjatanya. Setelah itu dipulangkan, dikendalikan, tidak dibunuh, hartanya tidak dirampas, keluarga perempuannya enggak jadi budak. Ini sirah hanya menjawab bagaimana Ali menghadapi pemberontakan yang diangkat-angkat nama Bu Aisyah. Itu ada yang usul, jadikan budak. Apa kata Ali? Jadi ibumu tidak kamu jadikan budak ya? Siapa ibumu? Bu Aisyah. Disitulah muncul ungkapan Ali, hum ikhwanuna baghaw alaina. Kalau begitu, benih bugot di masyarakat banyak ini? Oh, terlalu banyak. Itu macam bugot kedua. Sekarang macam bugot yang ketiga, ini merupakan tafsir yang benar. Makna bagho dari ayat di atas, famanituro ghara bagin wala atin fala isma alaih, maka makna bagin ini maknanya bukan bugot pembangkang tetapi sopo kondisinya kelaparan, enggak daya dimakan kecuali bangkai, maka dia itu boleh memakan bangkai dengan dua syarat. Satu, tidak bagin, tidak ada niatan membangkang hukum. Allah katakan haram, iya haram. Kenapa kamu mengkonsumsi? Terpaksa. Lalu berapa jumlah yang dikonsumsi? Jawabnya walaatin, enggak melampaui batas. Jadi saya memakan terpaksa, bukan membangkang. Nyapo haram, ini halal. Itu pembangkang kalau begitu. Ini bukan. Nyapo tok pangan, aku jane ya gah mangan, tapi ya luwe anake kowe nyapone, ya terpaksa. Nah, beda kan? Itu namanya ghairu bagin. Bukan bugot, bukan pembangkang, tapi karena keterpaksaan ketika bolehnya mengkonsumsi berapa jumlahnya. Enggak melampaui batas. Bukannya oleh sate. Apa sate? Ayo nyate, apa maknanya? Terpaksa atau pesta, bahasa itu. Itu dinikmati, bukan nikmati. Itu hanya terpaksa saja. Terpaksa tak makan, perlu merem gitu loh, rapat mentolo gitu jane asline itu. Berapa potong? Ya menghilangkan keterpaksaan. Tenaga pulih bisa berkarya kembali, bila nanti jalan sampai ke santo ada, sudah cukup menghantarkan. Bukan diberikan rukhsah malah tank ini 200 liter dibegi. Oh, kan ya. Pantasnya berapa nek kono enek? Ya pamane 1 liter cukup ya 1 liter wae, bukan 200
Pinter nggak ngebeki weteng gitu loh maknanya. Nah, itu tadi macam-macam dari makna apa? Makna buhut. Kemudian yang masuk kategori buhut, pembangkang, yang itu tidak boleh diambil ilmunya, yang memang ra kenek diomongi. Gak bisa diomongi. Kalau gimana menghadapi dia? Ya ditangkap, karena merusak agama. Ditangkap, merusak agama, penjara, diluruskan. Bila sampai murtad nanti bisa dibunuh. Tapi itu pengadilan, bukan organisasi yang ada di masyarakat. Maka kalau gitu kita butuh waspada di masyarakat, benih pembangkang jumlahnya banyak. Kalau gitu gimana solusinya? Solusinya wilayah fatwa, kalau gitu wilayah ijtihad ya. Sekira ini dampaknya sudah kasus kemasyarakatan. Makanya pemerintah sebagai penengah. Selagi pemerintah penengahnya menggunakan syar'i, makanya kesimpulannya itu akan menghilangkan khilaf, maka termasuk menetapkan hari raya berpuasa mengikuti waliyul amri. Sekarang ada satu masalah, cara menetapkannya ternyata salah. Cara menetapkannya salah. Diikuti tetapi cara menetapkannya salah. Gimana sikap Ahlus Sunnah? Maka di masa generasi awal yang Imam Bukhari menulis di Kitabul Khiyal, kitab isinya sebuah sikap mensikapi kondisi waliyul amri ada kedzaliman. Salah satu sisi agama dikerjakan bersama dia, sisi kedua pelaksanaan dia itu ada kedzaliman, termasuk sholat berjamaah tidak di awal waktu. Sekarang kita lihat dulu pelaksanaan syariat yang bersama walil amri, pelaksanaannya apa saja syariatnya. Satu, Jumatan, poneh. Sholat berjamaah, poneh. Penetapan puasa, apalagi hari raya, apalagi haji, poneh. Perang, poneh. Damai, ini bersama walil amri. Yang ada di Kitabul Khiyal dicontohkan adalah sholatnya tidak di awal waktu, tapi molor-molor. Gimana sikap ahli ilmu yang menjadi rujukan di masa itu? Silahkan dibaca di Sahih Bukhari Kitabul Khiyal. Jawabnya, ketika masuk waktu sholat di nek ngomah ada adzan yang masjid. Itu caranya. Di awal waktu belum jamaah, wonge masyarakatnya sholat dewi nek ngomah, ada adzan ke masjid. Itu caranya. Sehingga antara haknya ditaati iya, haknya salahnya butuh untuk dikoreksi iya. Tetapi ini enggak mengandung resiko. Dan sikap ini jumlahnya banyak, termasuk cara sholat khauf. Berapa macam cara sholat khauf? Sehingga dua hal itu terjaga. Pertama, keamanan terjaga. Yang kedua, ibadah tidak jadi korban. Makanya cara sholat khauf bentuknya, caranya banyak. Berapa macam? Oh, biro. Ada pelajaran khusus ini. Ada 5 macam. Kurang lebih. Lihat kondisi musuh itu ada di mana. Lek musuh nek kono caranya gimana, musuh nek kono caranya gimana, musuh nek kono caranya gimana. Bila sudah super genting caranya gimana? Loh, itu ada cara-caranya. Jadi keamanan tetap terjaga, agama tidak jadi korban. Misalnya, hilal sudah jelas nyata, tetapi persaksiannya tidak diterima. Zalim kan? Hilal sudah nyata, disumpah, sudah tahu betul, tapi nggak diterima. Zalim kan? Makanya untuk praktek sosialnya ikuti walil amri.
Tapi ketika ada kezaliman, maka ada sesuatu yang dia bisa berbuat mandiri tanpa diceritakan. Seperti sholat diolor-olor, akhirnya sholat dewe naik ngomah, tapi tidak diceritakan. Nanti ada adzan ke masjid berjamaah. Jadi hari rayanya bersama waliul amri. Kenapa? Itu simbol sosialnya. Tapi mokele bisa mokel dhewe. Lah kan ndak diomong-omongne lho ya. Masa mokel ndak diomong-omongne. Itu jalan tengah. Itu bila ada kezaliman. Nah itu sikap jangan sampai ada bugot pembangkangan. Bila kita kembali kepada kitabnya ahli ilmu, ternyata di sana sudah ada solusi. Kenapa? Peristiwa sekarang dulu sudah ada, karek mbaleni. Makanya bila sudah ada penyelesaiannya. Bila sekarang ada, belajar tempo dulu. Sudah ada jawabannya. Maka itu apabila khilafnya itu hanya sebatas fatwa, sementara jiwa sunnahnya ada, seolah nanti mudah. Tapi apabila ada jiwa bughut, jiwa khawarid, nah ini yang wajib untuk diwaspadai. Nah ini melengkapi pembahasan terakhir yang kita kaji kemarin, bagaimana sikap salafiyun mengikuti jejak salafus saleh berkaitan mencari ilmu di mana ahli ilmunya adalah bagin, yaitu ahli bid'ah, maka makna bagin itu sudah kita perinci beberapa macam. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Sikap ahlus sunnah menghadapi ahli bid'ah. Wa kanu ada ahlus sunnah yatrudunahum mengusir kepada ahli bid'ah min majalisim dari majelisnya. Berarti majelisnya milik ahlus sunnah, sing teko ahli bid'ah. Ketika sudah konangan dan diluruskan rakenek, diapakan mereka? Betul, keluarkan dari sekolah. Ini kira-kira yang bermuka dua banyak enggak? Sekolahnya sekolah sunnah, tapi sing sekolah nyusup ada enggak? Wah, akeh lah ya. Nek kono dhisik sekolah gratis, saya podo, manate bener. Karena terbawa manut ae. Wayah mulih sudah bida yang dionek. Ya. Bisa membuktikan. Makeh. Nah, tidak percaya mahasiswa Indonesia sing nek Medina tanya, itu koncone selevel atau banyak level? Satu warna atau warna-warni? Oh, warna-warni. Terus dibikin grup-grup, nek kelasnya manut. Engko teori tulis ngono iki bener kabeh, tapi engko prakteke mulai balik asli nih. Mulai balik asli nih. Kenapa? Sudah di training. Sudah di training memanfaatkan fasilitas. Nanti mulai di training. Apa? Berangkat sudah training, nanti mulai balik asli. Tidak percaya tanya saja. Itu Rononel okay. Wah, lulusan UIM mesti apik. Siapa bilang? Gap itu kon ya. Maka itu sering terjadi musyawarah besar, terbuka, debat itu luas. Makanya ketika mereka itu masuk di majelis debat begitu sudah keras sekali. Tapi di dalam alam keilmuan. Donge mulai duwe corong dewi-dewi. Masyarakat cilik rumasane musuh tenanan, mulai gelut. Ya memang barang gede itu berangkat dari cilik-cilik. Itu banyak yang seperti itu. Makanya kalau itu memang sudah ketahuan kayak begitu, kudune harus diusir. Diusir ketika data lengkap, ini pura-pura. Ditelok latar belakangi. Tapi ya kayaknya institusi sekolah ini pun juga belum semurni itu gitu loh ya. Belum semurni itu. Apakah bila sudah di UIM itu mesti standar?
Belum tentu. Bisa jadi itu rutinitas nasional. Dan itu reno-reno. Kenapa? Itu kan milik negara kan. Belum bisa. Seperti kayak pondok pesantren sing swasta sing murni enggak, itu nasional kan masih reno-reno wong reno-reno. Ya cuma manhaj globalnya saja. Maka daripada itu fatwa masalah itu sangat banyak sekali bagaimana menyelesaikannya. Jadi itu apabila memang sudah betul-betul institusi murni, betul-betul menegakkan sunnah, lalu ada orang datang menyusup atau sekolah atau murid itu memang sudah ketahuan nggak bisa dibenahi, diapakan? Keluarkan. Ini pembahasannya. Yatruduhum min majalisihim. Ini temanya. Diusir dari majelisnya. Kama fi kisati al-Imam Malik, sebagaimana kisahnya Imam Malik. Ini institusi murni kan ini ya. Imam Malik ini. Ulama mandiri kan? Majelis Imam Malik mandiri kan? Murni kan? Nah, begitu. Tek nasional ini cek rono-rono. Ini mandiri ini. Kiai A, Kiai B, pondok A, pondok B itu masih bisa murni kan? Bisa. Ini nek pondok pesantren Imam Malik mungkin bahasa gampangnya gitu loh ya. Kita pinjam istilah. Ini bisa, sudah diakui sebagai ulama sunnah. Makanya ketika nggak bisa dibenahi, keluar kamu. Rahimahullah ta'ala, ma'amman sa'alahu, bersama orang yang tanya kepada Imam Malik an kaifiyatil istiwa, bagaimana cara istiwanya Allah. Wa fi ba'da jawabihi al-masyhur, dan di situ setelah jawaban Imam Malik yang masyhur, apa jawaban Imam Malik tentang apa makna istiwa? Ada 4 poin jawaban Imam Malik. 1, arti istiwa bisa dipahami, yaitu ala wartafa, tinggi dan naik. Yang kedua, kaifiyat istiwanya kita enggak diberitahu, mekanisme cara istiwa diberitahu kita enggak diberitahu, kembalikan kepada Allah. Gimana istiwanya Allah? Sesuai dengan keagungan Allah, kita enggak diajak berpikir, sudah kembalikan kepada Allah sesuai keagungannya. 3, mengimaninya wajib karena dalilnya jelas. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah di atas arsy tinggi dan naik, wajib mengimani. 4, mempertanyakannya bid'ah. 4 poin. Ini jawaban yang masyhur. Lah orang tadi ada jiwa penyakit, ternyata enggak bisa dibenahi. Adzunuka sahiba bid'atin, saya menduga kamu adalah para pembela bid'ah. 4 fatwa sudah gamblang, enggak menerima. Akhirnya fa'amara bihi fa'ukhrija, diperintah pada orang itu kemudian dikeluarkan. Nah, seperti itu. Itu sikap yang sangat jelas. Tapi kalau masih milik nasional ya ndak iso loh ya. Kayak UIM ngono ya ndak iso sikap kayak begini urung iso. Ngapa? Pengurusnya cek reno-reno, ya kan? Cek reno-reno, urung iso semurni itu. Makanya bila sebagian santrinya itu murni, oh itu luar biasa lah ya. Memang betul-betul bisa mengambil. Makanya banyak yang memanfaatkan dari yang menuhankan tokoh di India, yang kerjanya keliling masuk ke masjid ngajak sholat tapi nggak punya akidah, apa? Mbuh ngono aja apa aneh. Nek kasus engko tak onekne jenenge lho ya. Jote onekne jenenge apa? Mbuh ngono ae lho ya. Tapi ciri khasnya kita tahu. Ngono ki akeh lho sing dikirim mahasiswa nek kono ngono lho ya. Kayak kirim sawi mahasiswa, dong mulai dadi apa? Oh, balik, memang sudah di-training ke omah. Nek kono siputen anune aja ngene iso. Siasate ngene. Nanti teori ujiannya bener, tapi prakteknya dikoreksi lagi. Berarti istinya jangankan kok itu, Quran yang sudah bijak jik dibijakin. Ya.
Quran sudah bijak itu masih dibijaki lagi. Kalau Qurannya hakim ini masih dibijaki lagi lah ya. Ketika duduk bermajelis membahas itu sahih betul. Tapi prakteknya mengikuti kebijakan masing-masing yai. Loh, cek dibijaki lagi. Cek dibijaki lagi. Jadi gaya Yahudi itu ada. Apa gaya Yahudi? Satu, menyembunyikan hukum. Dua, diingatkan berpaling. Yang ketiga, ngarang. Dan ketiga sikap ini dikatakan adlam, paling zalim. Satu di Al-Baqarah, dua di surah As-Sajdah, tiga di surah Shaf. Adlam, waman adlamu mimman katama syahadatan inda minallah. Gak ono wong sing paling zalim kecuali orang yang menyembunyikan persaksian dari Allah. Hak itu hak sudah tahu persis. Tapi baru itu delik nih. Gayane wong Yahudi ditutup tulisannya diwaca ndure diwaca ngesore gak ada. Dan dibuka malah klecem ngono ya. Konangan kedoke. Itu gaya Yahudi. Di masyarakat ada. Lah Quran itu abadi, mosok gak enak. Oh, itu mengungkapkan karakter ya. Yang kedua, ketika diingatkan berpaling. Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi summa a'radha anha, berpaling diingatnya. Kemudian yang ketiga, yang ia praktekkan hasil karangan. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Enggak ada orang yang paling zalim kalau bukan orang yang bikin dusta atas nama Rasul. Di masyarakat terlalu banyak yang seperti ini. Terlalu banyak yang seperti itu. Itu orang yang adlam. Ujung-ujungnya itu cari harta. Apalagi mereka tuh pintar takiyah. Pintar nggak takiyah? Apa takiyah nih? Bersandiwara. Bergaya munafik. Zahirnya menampilkan penampilan yang hak, batinnya kesebalikannya. Takiyah. Orang Syiah itu kan pakarnya loh ya. Apalagi sekarang sudah ada isu global perang Iran dengan Yahudi. Berapa jumlah orang yang membela Iran? Kang Ijan gregeten menghadapi mereka. Di-share di grup-grup sunnah, ya Allah. Saya mau ngaji gini. Itu pantasnya dibodoh-bodohkan ben kruwoso gitu. Loromu dibodohkan enggak seberapa daripada kamu menyebarkan isu yang salahmu diikuti orang, ya kan? Nah, seperti itu. Kadang tuh gregetan menghadapi mereka itu. Kita mau maju tetapi kenyataannya kok panggah belo Iran, enggak ngerti yo. Iran itu mah Majusi. Dari Madinah ke timur, tempat terbitnya matahari. Fitnah, zilzal, dajjal dari sana. Siapa pengikuti? Yahudi. Bedane Iran orang Yahudi nopo? Bahasa dalil hanya beda kata, maknanya sama. Silakan dilacak di hadis. Saya sudah sering menyampaikan. Latat tabiuna sunanam mangkana qablakum sibrun bisibrin diruan bidiwin ba'an biban hatta idza talajuradzabin latabiqtumu. Qalu hum yahud wa nasara paman wa fi riwayatin hum al faris war rum wa ma ulaika illa hum aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan tamasuk berpegang teguh kepada tali Allah, Quran, Sunnah, pemahaman salafus saleh, pegang. Bila tidak, kamu nanti akan mengikuti jejak orang sebelum kamu, sakju demi sakju, sekilan demi sekilan, sehasta demi sehasta, sakdirok ya, sehasta demi sehasta, sampai-sampai mereka masuk lubang biawak yang sempit bau. Kenapa? Dzab itu di situ nyapo-nyapo untuk makan, tidur, jima, beranak, kencing, berak,
Pomo mlebu ambune kaya ngopo. Sempit lagi, masih kamu ikuti. Sahabat nanya, apa Yahudi dan Nasoro? Jawab Nabi, sopona. Riwayat yang lain, apa Persia dan Rom? Sama kan? Jadi antara Yahudi dan Persia sama kan? Persia munculnya Dajjal, Yahudi anak buah yang menjadi pembelanya, tentaranya. Podo kan? Terjadi perang kan sandiwara. Siapa korban nih? Kaum muslimin, lihat realita. Ternyata bom-bom sing jatuh atau drone sing jatuh nek Yahudi barang cilik kayak kelasnya dolanan. Tapi menimpa kepada wilayah kaum muslimin, oh ngeri, ngeri. Itu sandiwara itu. Itu sandiwara dan sebagainya. Nah, kita butuh tahu. Makanya di Ramadan kemarin ketika saya dengan obrolan di luar, sitok belo Iran, ya Allah, kijak mah aku kok ngene lho. Selesai terawih terus belum terawih saya ngadak. Cederek kasus Iran kala Yahudi perang, jenengan milih pundi? Sing milih Iran ku akeh. Jenengan digaji piro milih Iran? Jangan bertindak kecuali harus tahu dulu sapa toh Iran itu. Dari Madinah ke timur itu wilayah Iran, Persia, Majusi. Di sana gonjang-ganjing munculnya Dajjal. Yahudi pembilane, dibilo ki apa nih? Bila mereka tuh perang itu memang kira-kira dunia itu biasa, namanya orang kafir itu yang cari itu dunia, kira-kira koncone, tapi mereka tuh sama-sama musuh. Ketika sudah paham, ngapunten nggih, mboten kula sing salah. Yang ngono ki sing liyane orang krungu ya cek muni teh. Nah, seperti itu. Jadi takiyah itu mereka tuh kuat sekali. Makanya sekolah di sekolah Islam yang sunnah itu banyak, tapi itu menyusup takiyah. Jadi jiwa itu selalu ada. Makanya siapa yang punya institusi sunnah sudah tahu ada penyusup harus dikeluarkan. Sikap siapa ini? Imam Malik. Tanya tentang istiwa sudah jelas 4 jawaban gamblang. Tapi masih nggak diterima. Dikatakan adzunuka shahiba bid'atin. Saya yakin kamu itu sebagai pengusung bid'ah. Keluarkan. Nah, kita harus tahu dulu status kita. Ojo gampang-gampang tanpa jelas statusnya. Berikutnya, wa akhbaru salaf dan kabar-kabar salaf mutakatsiratun sangat banyak. Fin nafrati supaya menjauhi minal mubtadi'ati dari ahli bid'ah wa hajrihim dan memboikot mereka. Tapi siapa yang bertindak itu supaya tahu klasifikasi kelas bid'ahnya. Lek bid'ah sih sudah kelas nggak kena diopeni, silahkan. Lek bid'ah sih kena diopeni, dididik. Kemudian sih menghadapi mereka siapa? Ahli ilmu atau orang awam? Lah ahli ilmu silahkan bergaul untuk mendidik. Tapi orang awam nanti terpengaruhi, tinggalkan. Intinya adalah kita tidak boleh terkena bid'ah. Makanya cara bersikap itu lihat kondisi. Ahli ilmu atau bukan, dampaknya seperti apa, gimana kelas mereka. Ketahui dulu. Jangan bid'ah tolak, gimana perinciannya? Kayaknya perinciannya, wah ini bahasa. Itu bahaya, butuh diperinci. Bid'ah kelas murtad, kelas dosa besar, kelas kecil mungkin masih awam. Yang menghadapi siapa? Ahli ilmu atau juga orang awam? Ahli ilmu bisa menindak. Orang awam terpengaruh, segera menyingkir saja supaya tidak terkena bid'ah. Yaitu hadaran dalam rangka mewaspadakan min syarrim dari kejelekan mereka, wa tahjiman dan dalam rangka meredam
lintisyari bid'ahim, terhadap menyebar luasnya bid'ah mereka, ditahjim, diredam. Intisyar itu share, menyebarnya bid'ah mereka dalam rangka meredam menyebar luasnya bid'ah mereka. Wa kasron, dan dalam rangka mematahkan li nufusin, terhadap semangat bid'ah mereka. Semangatnya ben ilang sehingga bid'ahnya tidak berkembang. Hatta tat'ufa, sehingga lemah an nasril bid'ah, dari menyebarkan bid'ah. Tentunya yang bertindak seperti itu harus orang kuat. Semisal mufti kerajaan Saudi, kuat kan? Nah, kita sebagai mufti kuat nggak kira-kira? Mufti kampungan. Harus tahu dulu siapa yang bertindak itu. Mau jadi pada nih, aku kelasnya mufti Saudi, wah luar biasa kamu. Tahu diri, tahu kedudukan kita. Bila kita nggak mampu menghadapi, pergi saja, tanpa mengusir. Kenapa? Mengusir itu ada kekuatan jika jarak. Wali'ana, dan juga dikarenakan fi mu'asyaratis sunniyi, berinteraksinya orang sunnah lil mubtadi, kepada ahli bid'ah, itu merupakan tazkiyatan, menjadi rekomendasi lahu, untuk si bid'ah, ladayil mubtadi'i, di sisi orang yang masih awal, wal ami, dan orang yang masih awam. Jadi yang sudah jelas memperjuangkan sunnah itu jangan jadi konco akrabe ahli bid'ahnya apa? Mesakne sing cik belas belajar, sing cik awam-awam. Enggak iso midakne sunnah karo bid'ah. Dua tokoh kontras berdampingan dikira ahli sunnah kabeh, ya kan? Nah, ngati-ngati. Berpikirnya itu luas. Dan lafadz al-am, al-ami, itu mustaqon pecahan minal amal. Ini kata Syekh Bakar. Tapi komentar Syekh Utsaimin, antara umyan, buta, dan amun, dan umum itu beda. Koreksi Syekh Utsaimin tidak benar sama sekali. Tetapi nanti ketika dipertemukan hampir sama, nggak apa-apa. Karena orang yang bersifat nggak punya ilmu, awam itu kan buta ilmu kan. Walaupun kata al-umyun sama amun itu beda, tetapi nanti dampaknya sama. Berarti orang yang umum belum punya ilmu itu dikatakan buta. Yang buta itu bukan mata, tapi buta ilmunya. Itu dampaknya ke sana. Makanya ahlu sunnah jangan gandeng renteng berkawan akrab dengan ahli bid'ah. Mesakne wong sing masih belajar dan masih awam, masih buta ilmu. Kenapa? Dianggap sunnah bid'ah itu sama. Bahwa maka orang yang masih ibtidah di awal-awal belajar, biyadiman, berada di tangan orang yang ia kuduhu, akan membimbing kepada kebid'ahan ghaliban, itu umumnya. Jadi orang awam itu rata-rata manut. Maka jangan sampai terlalu dekat bergaul dengan mereka. Wa nara, dan kita melihat fi kutubil mustalah, di dalam kitab mustalah hadis, wa adabit thalab, dan adab pencari ilmu, wa kami al-jarhi wa ta'dil, dan hukum jarah dan ta'dil. Al-akhbar, yaitu banyak kabar fihata, tentang masalah ini. Jadi dalam ilmu mustalah hadis itu ada istilah jarah wa ta'dil. Ad-jarhu berarti dinilai cacat, berarti periwayatannya enggak diterima. Yang enggak diterima apa? Periwayatannya. Wa ta'dil, dan dianggap adil, diterima periwayatannya. Bagaimana adabnya mensikapi di dalam ilmu jarah wa ta'dil? Yang tidak diterima itu periwayatannya. Adapun orangnya mungkin masih bisa dipergauli. Kenapa? Mungkin aslinya wongnya apik, taat, cuma lalen, cuma hafalannya ruwet,
itu masuk kata dijaroh, dicacat. Jadi wong iki lugu, luwes, lurus, api, cuma hafalannya lemah. Pernah sesekali ngapusi, tapi bukan penggaweane. Itu masuk kategori majruh, dicacat. Apa makna dicacat di situ? Dimusuhi, dielek-elek, atau sebatas periwayatnya nggak diterima? Jawab, sebatas periwayatnya nggak diterima. Itu cara mensikapinya. Itu adab buku tema membahas masalah itu sangat banyak sekali. Makanya komentar-komentar di dalam kitab mustolah wangi lurus, taat, cuma hafalan lemah. Itu masuk kategori majruh. Maka itu yang dicacat itu adalah sisi keabsahan periwayatan. Nah, lalu bagaimana fatwa berikutnya berkaitan masalah menghadapi seperti itu? Dan ini masih banyak sekali, kayaknya bisa menjadi materi kajian kita di kesempatan yang akan datang. Itu di halaman yang ke-143, kayaknya itu menjadi materi berikutnya. Kemudian pesan tambah yang butuh kita sampaikan berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan pelaksanaan Syam. Pertama, sasaran puasa untuk memprofil mukmin dengan pribadi muttaqin, la'alakum tattaqun. Kemudian ketakwaan itu adanya tidak hanya di Ramadan, ya kan? Tetapi dimanapun, kapanpun. Kenapa? Pesan Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta. Takwa kepada Allah kapanpun, dimanapun berada. Sementara orang dikatakan takwa terjaga dan akan dinyatakan selamat. Kapan keputusan selamat? Proses nyawa dicabut. Maka untuk itu ketakwaan wajib dijaga. Tujuan yang paling utama pas mati bagaimana selamat. Itu kan. Makanya solusi yang diberikan puasa itu menjadi benteng sak wayah-wayah. Namanya saumud dahar. Ada berapa macam minimal puasa dahar, puasa sepanjang masa? 2. Pertama, Ramadan dan 6 hari Syawal. Dahar kan? Sementara Ramadan bersama Syawal dahar, puasa sepanjang zaman. Sementara kita berpotensi menghadapi bulan-bulan berikutnya. Nopo? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini supaya terjaga nilai puasa dahar, maka juga ada puasa dahar per bulan. Apa puasa dahar per bulan? 3 hari dianggap puasa 30 hari. Kalau begitu supaya takwa itu terjaga dengan cara puasa, upayakan sepanjang tahun itu mesti ada suasana puasa. Makanya yang sudah sawalan alhamdulillah, yang belum sawalan segera sawalan. Ojo mek sawalan bantal tok. Bukan benturu ya sawal bantal ya. Tapi puasa Syawal 6 hari. Upayakan yang wajib dulu, lalu yang Syawal disusulkan. Kenapa? Kita nggak tahu kapan kita mati. Penting di bayar utang karo puasa Syawal. Ya umure dawa, umure ndek. Kadung sawalan utangku durung terus mati ya. Mesakne keluargane. Memang dalil itu menunjukkan supaya yang wajib dulu, wama taqarraba ilayya bi ahabba ilayya mimma iftaratu, yang saya wajibkan, lalu nawafil itu untuk menjaga. Yang paling selamat begitu. Tapi kalau fatwa itu banyak fatwa ya. Fatwa. Kemudian nanti bila sudah keluar dari bulan Syawal, diupayakan per bulan itu diisi puasa berapa? 3 hari punya nilai 30 hari. Sehingga nanti akan ketemu dengan Ramadan lagi. Nanti harapannya nanti akan terjaga. Dan ini penting. Demikian yang kita sampaikan. Ada tanggapan, disilahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.